Iya. Bayangkan dia pernah jadi koordinator cabang Korcap. Iya. Korcam ya. Iya. Salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santrekona. Oke. Channel yang memang dibuat untuk Bahagia, bersenang-senang, jangan galau di channel Santrekona, guys. Ya benar. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2022. 22. Alhamdulillah. Jadi sudah bukan zamannya lagi galau atau sudah bukan zamannya lagi. mikirkan segala sesuatu yang buruk di masa lalu. Masa lalu mungkin adalah masa yang kelam gitu. Yes. Tapi masa depan kita masih suci untuk kita tulis. Betul sekali. Betul. Dan untuk masa lalu tidak perlu kita kecewa, dan untuk masa depan tidak perlu khawatir. Oke, Seperti tergantung dari mana kita mengawali di tahun 2022 ini. Iya. Mungkin kita saat ini bincang-bincang biasa Oke. saja Pak Mumun ya. Sebelum bincang-bincang, Mas, Ya. kita sekarang berada di mana, Mas? Oh, sekarang kita berada di NU Cafe. NU Cafe Situbondo, Situbondo. Karangasem. Karangasem depan Kemenak. Kemenak. Oke. Kafenya orang NU. Kafenya orang NU. Gaya tradisionalis. Gaya tradisionalis. Apa kemarin Om? Apa kemarin Om? khas tradisional. Oh, ulang. Gaya tradisional. Kafenya orang NU, Kafenya orang NU. khas tradisionalis, Khas tradisionalis. gaya modernis. Gaya modernis. Ya, dari mana gayanya? Teman-teman boleh kesini pakai sarung Boleh. atau pakai celana pendek. Boleh. Tapi Harus sopan. harus sopan. Harus sopan. sopan. Karena itu yang lebih penting ya, itu yang lebih penting. Ya, dan saat ini kita berada di gardunya NU Cafe ya. Jadi kalau pengunjung yang mau datang ke NU Cafe ini sholatnya ya di sini nih. Itu sementara dipakai podcast karena baru saja kita melaksanakan sholat duhur ya. Iya. Baru saja kita melaksanakan duhur. Pak Mumun, Gimana, Mas Sofyan? gimana kabarnya ini? Pak Mumun? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Sofyan sendiri gimana? Alhamdulillah baik dan saya menyambut tahun 2002 ini 2022. 2022 ini dengan riang dan gembira. Sama. Malam tahun baru Pak Mumun kemana? Malam tahun baru kebetulan saya ada tugas ke Malang. Ke Malang. Iya, ke Malang. Bagus. Sama siapa? Sama temen supir itu. Sama teman sopir. Iya. Teman apa sopir? Kalau teman sopir lain. Enggak, kebetulan itu supirnya Ibu Nyai, jadi saya dijemput ke rumah ke Malang. Oh, ke Malang. Ada tugas ke Malang. Berarti tahun baru, pas malam tahun barunya berada di jalan atau sudah ada di Malang? Berada di Malang, nyampe di Malang sore. Nyampe di Malang sore. Iya. Mas Sofyan malam tahun baru di mana? Saya malam tahun baru di rumah saya. Oh iya. Karena kebetulan saya orang rumahan kan. Jadi jam 9 saya sudah langsung tidur. Oke. Terus bangun subuh. Ternyata sudah setahun saya tidur. setahun saya tidur. Ya gitu. Allah. Ini termasuk orang yang merugi. Karena tidur terlalu lama setahun. Sampai setahun. Untung tidak kayak siapa namanya cerita gini. Ashabul Ashabul Kahfi itu. Saya setahun di jalan. Sampai setahun di jalan aja, nggak pulang-pulang gitu. Nggak pulang-pulang. Ya Allah. Nasib, Ini repot ini setahun di jalan. Ada yang setahun di rumah untuk tidur. Katanya. Saya mau tanya nih Pak Mumun, kira-kira masa lalu di tahun 2021 apa yang paling kelam bagi Pak Mumun? Bagi Ya, saya ya yang paling buruk lah. masa lalu paling kelam. Ya di tahun 2021. Di tahun 2000. Ini apa saja ya? Ya terserah menurut Pak Mumun apa yang paling buruk lah kan.
Mungkin ya Mas. Hah? Gimana ya? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Oh, mungkin. tinggal pas lagi sayang-sayangnya. Di tahun 2000. Tapi ceweknya ada. Yang kemarin gitu ya. Iya. Yang dulu ada Iya. yang dulu Oh, ya, ada. sekarang Yang ada 2021. juga. Iya. Yang 2022 nih berarti baru lagi. Iya baru. Baru. Oh iya iya. Ya semoga doakan saja semoga cepat nikah. Amin, Nah, semoga. Cuma tapi yang paling penting itu bukan itu. Gimana Mas? Ada duitnya dulu baru menikah. Oh iya, betul. Kalau nggak ada duitnya gimana mau bayar Iya ke kan saya KUA kerja di atau- Santrikona ini Mas. Oh, di Santrikona nih kerja. Iya, kerja sampai senang-senang kan, Oh seperti itu. iya. Sip. Berarti masa lalu yang kelam di 2021 ini adalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu ya. Iya, asli sih. Cuman banyak. itu aja. Banyak. Apa lagi? Coba sebutkan dua lagi coba. Dua lagi ya mungkin terpuruknya saya ya tidak punya uang gitu mungkin. Oh, kalau itu saya sudah tahu udah lama. Kalau kamu nggak punya uang itu saya sudah tahu udah lama. Jadi bukan sesuatu hal yang baru bagi saya lah ya. Ya Cuma semoga saja nanti di tahun 2022 Iya. banyak uang seperti banyak itu. uang, amin. Amin dan barokah. Barokah. Amin. Amin. Itu dua baru jadi ditinggal lagi sayang-sayangnya dan nggak punya uang ya. Terus yang ketiga terakhir nih. Yang paling buruk. Apa ya Mas? Bagi saya itu masa lalu itu tidak ada yang terlalu buruk atau bagaimana ya Mas. Cuma masa lalu itu menjadi pelajaran lah buat saya harus bagaimana ke depannya. Saya nanya lagi satu yang paling buruk. Oh, paling buruk. Momentum 2021 yang buruk bagi Pak Budi. Wuhui, kayaknya buruk semua. Buruk semua. Anda nggak punya masa depan berarti. Nah, bukan seperti itu, Mas. Gimana? Cuma untuk masa depan saya tidak khawatir terkait masa depan saya. Cuma tugasnya saya sebagai manusia yang bertuhan, ya bagaimana saya menata masa depan, berproses. Saya tidak pernah khawatir terkait masa depannya saya seperti apa nanti, karena saya sudah punya yang maha besar, Oke. yang maha kuasa seperti itu. Mulia sekali saya. Bagus sekali jawabannya. Jadi seburuk apapun masa lalumu, sepanjang kamu masih memiliki Tuhan, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Nah, terus pertanyaan gini Pak, selanjutnya Pak Mumun. Itu kan masa lalu Pak Mumun di 2021. Ya. 2022 harapan Pak Mumun apa? Harapannya semoga lebih baik lah daripada tahun yang kemarin. Oh, itu saja harapannya Pak. Berarti kalau cuman naik 1 digit gimana? Nggak apa-apa, intinya kan gini Mas. Kalau kan ada ungkapan dari orang bijak kan gini. Kalau kita lebih baik dari kemarin berarti kita sudah sukses gitu. Kalau kita lebih buruk dari kemarin itu gagal. Oh, bagus Pak. Berarti resolusi 2022 cuman itu aja harapan. Ya, harus lebih baik. Harus lebih baik. Terus harus lebih baik gitu. Seperti itu Mas. Oke. Harapan untuk tempat Pak Mumun bekerja di Santrikona ini gimana? Semoga tambah jaya. Semoga tambah jaya. Semoga tambah jaya. Kalau itu kepastian itu. Amin. Kalau itu Amin, kepastian amin. 2022 itu adalah kepastian bahwa Santrikona akan Jaya-jaya. lebih jaya lagi. Amin. Lebih jaya ya, meskipun baru 2 bulan ya, sekarang baru terhitung baru 2 bulan ya. Iya. Terhitung baru 2 bulan, tapi Santrikona punya masa depan. Santrikona punya rencana menuju lebih baik. Iya. Amin. Ya saya punya keyakinan bahwa nanti Santrikona akan besar sih Mas. Amin, amin. Saya berharap juga begitu. Iya, punya keyakinan seperti itu. Nah, itu kan sudah 2021 sudah, 2022 sudah harapannya. Hal yang paling menarik di tahun 2021 bagi Pak Mumun apa? Hal yang paling menarik bagi saya di tahun 2021 adalah pengalaman ketika
saya bersama gitu bersama teman-teman dan sahabat-sahabat gitu meniti karir gitu, sama-sama berjuang untuk bagaimana untuk menata masa depan gitu. Dan nantinya harapannya untuk 2022 ya kita bersama-sama tetap gitu. Tidak Oke. boleh bercerai-berai sesamanya gitu. Harus seperti itu, Mas. Karir yang dimaksud karir apa? Saya dengar kayaknya udah gini ya, nggak lolos daftar BMT gitu. Ya. BMT apa? BMTNU. Ya, untuk ya pernah daftar Pernah, BMTNU. terus gimana? Ya gagal. Ya namanya juga Gagal, proses kan oke. seperti itu. Mas. Ya, memang. Sama teman-teman gitu. Memang saya ini yang harus diambil hikmahnya bagi penonton Santrikona bahwa Pak Mumun ini berkali-kali gagal dia. Oh iya. Itu yang harus, jadi sekalipun berkali-kali gagal, dia tetap masih menatap masa depan tuh lebih baik. Iya. Bayangkan dia pernah jadi koordinator cabang Korcap. Iya. Korcam ya. Iya. Dia pernah jadi Korcap, nggak ternyata ditinggal sama kawannya. Oh iya, kawan-kawan. Ditinggal sama kawan-kawan. Terus pernah daftar BMTNU, gagal kata. Tapi bukan karena apa ya, minimnya pengetahuan Pak Mumun Iya, ya. bukan. Itu juga dijadikan pengalaman saja lah. Oh, oke. Dan saya tidak pernah kecewa terhadap hal seperti itu, Mas, karena di sana juga saya pernah mendapat kebahagiaan juga di sana kan Oke. seperti itu. Bukan hanya kekecewaan saja. Di BMT, di apa itu tadi saya nggak pernah. Korcam. Iya, Oke. nggak- Tapi pernah dapat juara lomba puisi ya? Pernah dapat juara. Lomba puisi juara berapa? Favorit. Juara Alhamdulillah. favorit, alhamdulillah. Alhamdulillah, juara favorit. Ah, itu hikmah yang bisa diambil dari Pak Mumun ya. Aduh. Oke. Ada Kalau- pertanyaan, ada yang mau diomongkan lagi buat Pak Mumun? Untuk saya pribadi mungkin tidak ada ya. Kalau sampean gimana, Mas? Apanya gimana? Ya perlu di Oh, kalau saya nggak kenapa. Kalau Mas Sufyan ini untuk 2022 gimana? Saya 2022 tuh tidak pernah dibuat pusing ya. Ya. Karena saya bukan orang yang apa ya, terencana dengan baik tuh saya tidak. Yes. Saya mengalir saja lah kan. Mengalir hidup. Jadi kalau bisa ya bagi saya nggak pernah melakukan perencanaan dengan baik apa yang harus saya lakukan, tapi sepanjang itu baik saya lakukan hari ini gitu kan. Wah. Jadi selama ini hidup saya tuh mengalir itu aja. Mengalir. Ya saya filosofi air itu saya ambil ya. Jadi di masa-masa kesulitan dia masih bisa mencari celah untuk berjalan itu. Mencari celah. Kayaknya ada satu ungkapan bahwa kalau hidup itu ya, Mas, hidup itu jangan sampai ikut arus. Yang ikut arus itu hanya ikan mati katanya. Gimana ya? Harus melawan arus katanya. Oh, kalau saya mau melawan mau enggak ya terserah. Saya nggak peduli kan. Saya nggak peduli. Sepanjang itu baik ya itu yang harus dilakukan gitu kan. Nah, oke. Dan sekarang Mas Sofyan ini walaupun orang Buleleng Bali kan tinggal di situ Bondo. Ya. Harapannya untuk 2022. Harapan saya untuk 2002 ya harapan pribadi atau harapan untuk Santrikona ya. Ya harapan pribadi Mas Sofyan terkait Kabupaten Situbondo. Oh, harapan saya terkait Kabupaten Situbondo nih ya masalahnya saya nggak punya harapan di Situbondo. Apa harapannya ya? Ya seperti saya pikir tadi itu bahwa saya tidak melakukan perencanaan yang baik di tahun 2022 itu. Ya paling tidak kan gini Mas, sebagai warga kan masuk warga Situbondo sudah kan ya. KTP Situbondo. KTP jelas KTP Situbondo. Sebagai warga Situbondo, kita sebagai orang yang netap di Situbondo haruslah kita peduli terhadap Situbondo, Ya. peduli terhadap apa yang kita tinggal. Kita harus merawat rumah kita biar tidak ada yang merusak. Kita harus melindungilah kabupaten kita ini, Mas. Yang menjadi pertanyaan awal adalah siapa saya itu. Loh, Yang menjadi bukan. pertanyaan saya di sini nih hanya sebatas apa ya, tinggal gitu. Jadi saya bukan orang
siapa-siapa lah gitu. Oke. Jadi di tahun 2002 saya nggak muluk-muluk lah. Yang paling penting saya bisa membahagiakan orang-orang di sekitaran saya gitu saja. Dan membahagiakan saya sendiri terutama gitu kan. Kalau bahasa seperti itu menurut saya tuh bahasa penggembosan, Mas. Gimana? Kalau dipertanyakan harapan Mas Sufyan untuk Situbondo, siapa saya itu bahasa penggembosan menurut saya. Ya. Kalau ditanya pertanyaan siapa saya, kamu itu pemilik Situbondo, kamu itu pemilik rumah. Kalau kamu tidak menjaga rumah, maling masuk, bahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab itu masuk, bahaya. Enggak, kenapa juga sih. Diapain juga. Ternyata Ya. kalau bukan murni kelahiran Situbondo pemikirannya, minta bunuh nih orang. Oh, kalau itu terserah teman-teman bagaimana menganggap. Cuman bisa dilihat lah ya, selama ini di tahun 2021 apa yang sudah saya lakukan di Situbondo tuh, itu bisa dilihat lah. Jadi, saya nggak berharap banget, ya seperti yang saya sampaikan, sepanjang itu baik bagi saya akan lakukan hari ini. Ketika besok ada sesuatu yang lebih baik dari kemarin, saya tetap akan lakukan itu. Oke. Nah, Situbondo ini butuh orang baik. Situbondo butuh orang baik dan saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kayaknya orang baik banyak sih, Mas. Orang baik banyak, Orang jujur jarang. orang jujur jarang. Iya apa? Kayaknya sih. Enggak banyak juga sih, cuma belum ketemu aja. Oh iya. Cuman belum ketemu. Percaya saja lah, kita ini kan Situbondo kota santri ya. Ada di mana santrinya banyak lah. Oh iya. Nggak sulit mencari orang jujur tuh, nggak sulit. Baik. Oh iya. Baik semua mungkin. Baik semua, cuman masih tersembunyi. Gitu. Oh iya. Atau belum muncul aja gitu. Atau mungkin kita yang terlalu polos. Bisa jadi begitu, bisa jadi begitu Pak Mumun ya. Nah, Aduh gimana ini? Kayaknya sudah terlalu lama kita ngomong ini. oh iya, pertanyaan terakhir buat Pak Mumun. Pertanyaan terakhir buat Pak Mumun. Konten Santrikona hari bulan Januari ini apa saja? Untuk bulan Januari gini Mas, kan bulan Januari ini kan termasuk bulan lahirnya Nahdlatul Ulama. Kebetulan Ya. kita sekarang berada di KPNU. Oke. Nah, kita mau fokus di konten-konten keinuan. Oke. Konten-konten keinuan terkait. Apalagi kita orang NU. Orang NU. Orang NU. Dari tulang, sumsum, sumsum, darah, NU. Tak kira aba-oba. Tak kira obo-obo. Pakun NU, Pakun NU, Pakun Esto, pakun taat. Pakun taat Allah. ke guru. Ke guru. Jadi kontennya ya fokus untuk bulan Januari ini Nah, aja fokus ya. di Bulan Januari. cerita-cerita ke-NU-an, sejarah lahirnya NU gitu. Oke. Kita baca-baca buku. Nah, bisa diceritakan sedikit, dikasih bocoran sedikit enggak? Dari konten NU ini apa yang bisa dijadikan penasaran buat penonton? Kita akan roadshow ke ada salah satu kampung di Situbondo, Iya. itu disebut Kampung NU. Kampung NU. Kampung NU. Oke. Insya Allah dekat-dekat inilah Mas. dekat-dekat ini bakalan ada konten Kampung NU. So Kampung NU. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya Pak Mumun. Oh, sudah. Sudah. Ah, Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ikut terus video-video Santrikona berlangganan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.